Sudah pada tahu belum, ternyata hidup dengan gaji di bawah 10 juta itu bisa seru dan penuh tantangan. Bagi kamu yang baru saja meniti karir, memulai bisnis, memulai masuk ke dunia corporate yang keras, di mana kadang gaji yang kita dapat di akhir bulan atau awal bulan bisa saja cuma kelihatan sekilas dan cuma numpang lewat. Di sini kami akan berbagi beberapa pengalaman dari teman-teman untuk hidup lebih baik, walau hanya dengan gaji di bawah 10 juta. Mengelola keuangan ala pintar, bukan sekedar nabung. Gimana nih caranya agar gaji 10 juta terasa lebih banyak? Gak cuma sekedar nabung, tapi juga tentang pintar mengelola keuangan. Saya ada rahasia dari teman saya yang sudah sukses karena hal ini. Teman saya baru saja membagikan rahasia untuk bisa mengatur finansial dengan tepat. Di mana sebelumnya menyadari bahwa gaji bulanannya saja tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan sehari-hari. Sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil di kota, Aldo dengan gaji yang didapat, meski cukup untuk hidup, terasa cukup pas-pasan. Suatu hari, setelah membaca buku tentang manajemen keuangan, Aldo punya ide untuk mencoba mengelola uangnya dengan cara yang berbeda. Pertama-tama, Aldo membuat daftar rinci tentang pengeluarannya setiap bulan. Dari biaya makan, transportasi, hingga keperluan hiburan, semuanya dicatat dengan cermat. Dengan begitu, Aldo bisa melihat di mana sebenarnya uangnya habis. Kemudian, Aldo mulai memprioritaskan kebutuhan dan keinginan. Belajar dari pengalaman, Aldo menyadari bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Ia memilih untuk fokus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Selanjutnya, Aldo menemukan cara kreatif untuk menghemat uang. Ia memulai kebiasaan membawa bekal dari rumah, menggantinya dengan belanja cerdas, dan memanfaatkan diskon-diskon yang tersedia. Hal-hal kecil ini ternyata memberikan dampak besar pada pengeluaran bulanannya. Namun, kecerdasan finansial Aldo tidak berhenti di situ. Ia mulai menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk ditabung dan diinvestasikan. Dengan memahami risiko dan keuntungan, Aldo memilih investasi yang sesuai dengan profil risikonya. Ia tak hanya menyimpan uang di bank, tetapi juga berinvestasi dalam reksadana dan saham dengan porsi yang sesuai. Saat pertama kali melibatkan diri dalam investasi, tentu Aldo merasa cemas. Namun, ia belajar dari setiap langkah dan mulai memahami bahwa investasi adalah cara yang baik untuk membuat uangnya berkembang tanpa harus bekerja lebih keras. Seiring waktu, Aldo melihat perubahan signifikan dalam keuangan pribadinya. Ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki dana darurat yang bisa dipakai saat dibutuhkan. Kecerdasan finansialnya membuatnya lebih tenang dan percaya diri menghadapi setiap tantangan keuangan. Kita bisa belajar bahwa mengelola keuangan dengan pintar tidak hanya tentang menabung, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengalokasikan uang dengan bijak. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih stabil dan lebih sejahtera. So, let's take action sekarang. Berbagi adalah peduli. Jika kamu ingin bisa mengatur keuanganmu, sekarang juga komen, like, dan bagikan konten ini agar channel ini semakin besar dan terus berbagi konten yang menarik dan bermanfaat bagi semua.